Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman semua. Bertemu lagi di channel YouTube RA Araihan. Kali ini Bumin akan bercerita tentang Ashabul Ukhdud, yaitu sebuah peristiwa pembuktian keimanan suatu penduduk terhadap raja yang zalim. Kita mulai ya. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu hiduplah seorang raja yang memiliki seorang ahli sihir yang sangat pandai. Suatu hari ahli sihir itu memohon kepada raja untuk dicarikan seorang pemuda untuk menggantikan dirinya menjadi ahli sihir kerajaan. Sang raja memerintahkan para pengawalnya mencari pemuda yang pandai yang nantinya akan menjadi pewaris ahli sihir. Akhirnya pun terpilihlah seorang pemuda. Si pemuda tersebut diperintahkan oleh sang raja menuju tempat tinggal ahli sihir. Saat si pemuda dalam perjalanan menuju tempat ahli sihir, ia tak sengaja bertemu seorang rahib yang sedang mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Si pemuda pun tertarik dengan ajaran sang rahib. Setiap kali si pemuda hendak menuju tempat ahli sihir, ia selalu mampir ke tempat sang rahib. Hal itu menyebabkan terlambatnya datang ke tempat ahli sihir dan terlambat untuk pulang ke rumah, sehingga si pemuda selalu dimarahi oleh ahli sihir maupun ibunya. Maka pemuda itu pun mengeluh pada sang rahib tentang kejadian tersebut. Sang rahib mengusulkan agar pemuda itu bilang ke ahli sihir ia datang terlambat karena ibunya telah menahannya, dan mengatakan ke ibunya ia terlambat pulang karena ahli sihir menahannya. Suatu ketika dalam suatu perjalanan, si pemuda melihat seekor hewan yang cukup besar menghalangi jalanan umum dan membuat orang-orang ketakutan. Si pemuda ingin membuktikan ajaran siapa yang paling benar, apakah ahli sihir atau sang rahib. Kemudian si pemuda mengambil batu dan berkata, jika ajaran sang rahib benar dan lebih baik dari ahli sihir, maka bunuhlah hewan ini. Bismillah. Si pemuda itu melemparkan batu ke arah binatang buas tersebut, dan atas izin Allah binatang itu pun mati. Setelah kejadian itu, pemuda itu menceritakan kepada sang rahib apa yang telah terjadi. Sang rahib mengatakan bahwa pemuda itu telah dianugerahi kelebihan yang luar biasa dan akan diuji dengan berbagai cobaan. Sang rahib berpesan, jika cobaan itu datang, jangan sampai ia menyebut nama sang rahib. Pemuda itu pun dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti kusta dan kebutaan. Seorang menteri yang sudah lama buta mendengar kabar tersebut dan mendatangi pemuda itu minta untuk disembuhkan. Pemuda itu pun mengatakan bahwa ia tidak bisa menyembuhkan. Jika sang menteri mau beriman kepada Allah, maka ia akan mendoakan menteri tersebut agar Allah menyembuhkannya. Menteri itu pun beriman kepada Allah dan didoakan oleh pemuda itu, maka seketika itu sembuhlah ia. Setelah itu, sang menteri bekerja seperti biasa di istana kerajaan dengan mata yang sudah bisa melihat. Raja menanyakan siapa yang telah menyembuhkannya. Menteri mengatakan yang telah menyembuhkannya adalah Tuhannya, Allah yang Maha Kuasa. Raja pun marah dan menyiksa sang menteri, sehingga sang menteri terpaksa menunjukkan pemuda yang telah mendoakan untuk kesembuhannya. Pemuda itu pun ditangkap dan dihadapkan pada sang raja. Sang raja mengatakan sungguh hebat sihir pemuda itu hingga ia bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Pemuda itu mengatakan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, bukan dirinya. Raja pun marah karena ia tidak dianggap Tuhan oleh pemuda itu. Pemuda itu disiksa dan terpaksa menunjukkan sang rahib. Sang rahib ditangkap, kemudian disiksa dan dipaksa untuk meninggalkan agamanya. Karena sang rahib tidak mau, akhirnya ia pun dibunuh oleh sang raja. Sang raja kemudian menyuruh pemuda untuk meninggalkan agamanya. Si pemuda menolak dengan tegas.
Akhirnya raja menyuruh para pengawal untuk melemparkan pemuda itu dari atas gunung. Ketika sampai di atas gunung, pemuda itu berdoa, dan apa yang terjadi? Tiba-tiba gunung itu pun berguncang, sehingga para tentara berjatuhan dan meninggal semuanya. Pemuda itu pun selamat dan kembali menemui sang raja. Sang raja terkejut. Ia kembali memerintahkan para pengawal untuk membuang pemuda itu ke tengah laut. Ketika sampai di tengah laut, pemuda itu dipaksa untuk pindah agama. Pemuda tidak mau dan berdoa lagi, dan akhirnya kapal diterjang ombak. Semua pengawal tenggelam, pemuda itu pun selamat. Pemuda kembali menghadap sang raja. Betapa terkejutnya sang raja melihat pemuda itu masih hidup. Pemuda itu mengatakan kepada raja, ia akan terbunuh jika raja mengikuti perintah pemuda itu. Ia akan mati apabila pemuda itu meminta sang raja untuk mengumpulkan orang-orang ke tanah lapang dan memanah pemuda itu dengan menyebut Bismillahirrabbilghulam. Raja pun melaksanakan apa yang dikatakan pemuda itu sehingga si pemuda akhirnya meninggal dunia. Maka semua yang hadir langsung berkata, kami beriman kepada Tuhannya pemuda itu. Dan akhirnya pun diikuti oleh semua rakyat. Raja pun sangat marah dan memerintahkan di setiap perempatan jalan digali parit yang dinyalakan api. Setiap orang yang berjalan ditanya tentang agamanya. Jika tetap mengikuti raja sebagai Tuhannya, ia dibiarkan lewat. Tapi jika sudah pindah agama, maka akan dimasukkan ke dalam parit yang apinya menyala-nyala. Semua rakyat yang beriman kepada Allah dimasukkan ke dalam parit yang berisi api menyala, sehingga tiba giliran seorang wanita yang sedang menggendong anak bayinya. Ia ragu, dan atas izin Allah, bayi itu pun berkata pada ibunya, "Bersabarlah ibuku, karena kau berada di jalan yang benar." Masya Allah, dari cerita tersebut ada hikmah yang bisa kita ambil. Kita harus mempertahankan keimanan kita walaupun banyak godaan. Bismillah ya teman-teman. Baik teman-teman, demikian cerita dari Bu Min. Banyak salah, mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Raihan menyejukkan. See you.